Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tadi ketika menyanyikan pujian ini berkali-kali terus menerus, kita sepertinya mau memerintahkan kepada hati kita. Apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, seperti satu ajakan, satu peringatan bahwa kadang-kadang tidak nyambung dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rasakan. Saya tidak tahu suasana hati saudara ketika datang memasuki rumah Tuhan pagi ini. Mungkin bosan, letih, mungkin juga dengan sukacita. Kita telah menyanyikan selidiki kami, kenalilah kami. Betapa mudahnya kita hidup hanya di permukaan seperti gunung es itu, tetapi bagian yang terdalam dalam hati kita tidak jujur dengan akan hal itu. Tuhan tahu akan hal itu. Ada satu pepatah mengatakan happy moments praise God. Difficult moments seek God. Quiet moments worship God. Painful moments trust God. Every moment thank God. Apakah kita dalam keadaan suka, dalam keadaan sulit, dalam keadaan kita sendiri, dalam keadaan tenang? Yang menjadi masalah dari kutipan ini mungkin mengatakan every moment thank God. Dalam setiap situasi yang berbeda kita bereaksi sesuatu hal yang sama. Itu menjadi masalah. Walaupun kita susah, kita tetap look happy, lucky going. That's a problem. Masalah skala dalam gereja, mungkin kita tahu ada masalah yang membuat saya terluka. Saya marah mungkin. Tapi saya tidak bisa mengelola kemarahan tadi dengan baik. Sudah Alkitab menyediakan porsi yang cukup besar. Kalau dari Mazmur 150 Mazmur, itu disediakan kurang lebih sepertiganya untuk ratapan. Satu tangisan, satu kepahitan, satu kekecewaan. Dan it's okay not to be okay. Brutally honest, betul-betul dengan kita mulai jujur di hadapan Tuhan apa adanya. Kita akan jauh lebih mengalami kemerdekaan, sukacita dari Tuhan. Seringkali saya mengatakan ketika orang memproses kedukaannya, kehilangan dengan seseorang yang tidak diizinkan untuk menangis. Kalau sudah belum pernah mengalami kedukaan yang begitu dalam, jangan-jangan sudah belum pernah mengalami apa sukacita yang sepenuhnya di dalam Kristus. Sudah kita ingin melihat seorang nabi yang weeping prophet, seorang nabi yang menangis. Mari kita buka Alkitab kita. Bisa tolong dikurangi volumenya mungkin? Terima kasih. Kita membuka Alkitab kita dari Yeremia pasal 15 ayat yang ke-10, 11 dan kemudian saya ingin bacakan ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, ke-11 dan kemudian ayat 15 sampai dengan 20. Saya akan bacakan untuk saudara. Yeremia pasal 15 ayat 10 dan 11. Terjemahan baru sederhana kedua memberikan judul pergumulan Nabi Yeremia dan jawaban Tuhan. Bukan hanya sekedar pergumulan tapi jawaban Tuhan di situ juga digarisbawahi. Celaka aku ya ibuku bahwa engkau melahirkan aku. Seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan. Ataupun orang yang menghutang kepada siapapun. Tetapi mereka semua mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya. Dan tidak membela musuh. Dan aku telah membela musuh di depanmu. Pada masa kecelakaan dan kesesakannya. Ayat 15.
Engkau mengetahuinya. Ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat Engkau sebagai tembok berkubu dan dari tembaga. Mereka akan memerangi Engkau tetapi tidak akan mengalahkan Engkau, sebab aku menyertai Engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan Engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan Engkau dari genggaman orang-orang lalim. Perikop yang barusan kita baca merupakan Confession of Jeremiah, satu pengakuan dari Yeremia. Tapi lebih daripada itu merupakan ratapan atau keluhan. Pergumulan dalam hidup kita muncul ketika pertama apa yang menjadi keinginan, kerinduan dan impian kita tidak tercapai. Tetapi di balik itu kita tahu ada rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika tidak sinambung lagi apa yang Tuhan kehendaki dengan apa yang saya mau, apa yang saya hadapi saat ini, itu menjadi pergumulan. Di dalam pergumulan orang mulai bertanya akan dirinya. Apa yang terjadi pada Yeremia? Kurang lebih dia usia mungkin 17-18 tahun dia menjawab panggilannya. Dengan dari namanya Yeremia adalah Tuhan Allah yang ditinggikan. Ada kerinduan, ada mungkin eufora juga, ada rencana pikiran dalam hidup mereka. Atau dia di sini dalam hal ini. Mungkin juga keinginan dari bapaknya. Supaya dia bisa memenuhi panggilan tadi, melanjutkan dari keimamatannya. Tetapi setiap kali dia memberitakan pemberitaannya, justru pemberitaannya ditolak. Bahkan dia dianiaya. Dia akan betul-betul dimasukkan lubang, bahkan orang ingin mencari dan membunuh dia. Bagi saya satu catatan, orang yang mengikut Tuhan dengan setia, saleh sekalipun tidak terlepas dari penganiayaan atau penderitaan. Kita melihat dari kekecewaan yang ada dalam dirinya, menimbulkan betul-betul suatu kecamuk di dalam perasaan yang ada. Sudah emosi yang pertama yang dialami di sini. Dan tekanan jabatannya, ratapan dari lubuk hatinya yang dalam tadi. Muncul emosi yang negatif yang pertama adalah kepahitan yang kita lihat di sini. Perhatikan 3 emosi yang begitu keras sekali, saudara. Pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 tadi. Dia mulai bertanya, untuk apa aku ada di sini? Lebih baik dari pasal 20 yang terakhir dikatakan, lebih baik aku mati dalam kandungan ibuku. Kalau sudah di ruang counseling sering kali, terutama setelah masa pandemi ini, saya mendampingi bapak-bapak yang usia 55, 60, yang sudah mendekati dalam uzur hidupnya untuk boleh menikmati hasil jerih payah 30 mungkin lebih dari tahun dia, tetapi pada akhir masa-masa pensiunnya mengalami suatu kegelisahan, kekecewaan, kok tidak seperti yang saya harapkan. Terutama melewati ekonomi yang tidak mudah, ya bankruptcy,
Bukan hanya yang tua tetapi juga yang masih muda. Sudah ketahui 43% remaja pemuda mengalami bahaya tekanan yang stres setelahnya adalah suicidal, keinginan mengakhiri hidupnya. Yang dimulai dengan mengkerat-kerat tangannya. Yang bertanya untuk apa aku hidup di bumi ini. Artinya betul-betul hopeless, keputusasaan, frustrasi menghadapi hidup ini. Saudara, apa yang dialami oleh Yeremia, dia mengungkapkan, dia mengartikulasikan dengan kata-kata. Dia inginkan Tuhan mendengar bukan suara hatinya saja, kan kita tahu Tuhan yang maha tahu. Tetapi juga dia tahu bahwa Tuhan begitu mendetil, begitu mengasihinya. Sehingga dia tahu persis apa yang ada dalam lubuk hatinya. Saya mendampingi seorang bapak 2 tahun terakhir ini yang tidak bisa mengatakan ada sukacita atau duka cita. Emosinya flat. Tiap datang hanya dengan tangisan. Tidak bisa berbicara. Yang sebelumnya orang yang vokal, sanguinik, orang yang betul-betul happy lucky going tadi. Tidak sedikit kesulitan dari bapak-bapak untuk bisa mengartikulasikan, mengungkapkan apa yang kita rasakan. Sering menghadapi di ruang counseling ketika saya bertanya apa yang bisa bantu, apa yang saya bisa bantu. Kata yang pertama keluar, bingung. Karena saya mengajak tenang sedikit untuk kita berdoa. Apa di balik kebingungan tadi? Kesalahan orang lain yang diperlakukan pada dirinya atau dia mengambil keputusan yang salah sehingga dia sendiri menyalahkan dirinya dan merasa bersalah terus menghantui dia, bahkan mulai merasa malu. Satu hal dia merasa bersalah, tapi kalau sudah mulai merasa malu, dia tidak merasa lagi dirinya berharga. Alkitab memberikan satu ruang di mana sudah boleh meratap, boleh menyebutkan perasaan tadi. Kekecewaan terhadap orang di luar mereka. Mungkin juga di gereja ini, saudara, tidak sedikit saya melihat masalah di gereja adalah masalah kita tidak berani membicarakan dan terbuka. Karena tidak jujur. Di dalam budaya kolektif di Indonesia ini, kalau saya melihat ada seseorang yang bersalah pada saya melihat perilaku yang mungkin membutuhkan 4 mata untuk datang dan berbicara. Saya lebih berbicara pada orang kedua, ketiga, dan keempat mungkin. Sehingga mungkin setengah gereja tahu tentang masalahnya, tetapi saya tidak menghadapinya sendiri dan berbicara dengan orang bersangkutan. Kita takut kehilangan muka, tetapi tidak sedikit kita juga melukai orang lain dengan perilaku kita yang tidak bisa dipercaya mungkin, atau tidak bisa berhadapan dengan masalah, dengan real membicarakan masalah tersebut. Kita melihat brutally honest dari Yeremia. Dia penuh dengan tangisannya, kalau dia bisa kepalanya penuh dengan air, dia akan mencurahkan semua tangisannya tadi. Kata-kata yang seperti ini tidak mungkin diungkapkan hanya seperti kita mengontrol dengan pikiran kita. Ini betul-betul menekan hatinya. Sudah kekecewaan yang ada di ayat ke-18 pun kita melihat. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan? Sudah dalam keluhan counseling hati-hati kalau sudah mengatakan ketika orang tidak mengerti tentang keberadaannya. Mulai sudah bertanya, Tuhan punya rencana yang baik bagi kamu. Jangan bertanya mengapa, tapi bertanya untuk apa. Sangat brutal bagi saya. Momen seperti ini dalam ketidakmengertian saya. Dikatakan dia begitu lelah menghadapinya. Saya tidak tahu isi hati saudara saat ini. Kalau sudah membiarkan kekecewaan mungkin karena perilaku orang tua sudah kepada saudara, atau saudara sebaliknya kepada orang tua, atau perilaku hamba Tuhan atau penatua gereja terhadap saudara yang selalu dibalik pikiran saudara kata seharusnya hamba Tuhan, masa hamba Tuhan seperti ini. Itu akan lebih mempersulit saudara untuk bisa melepaskan pengampunan. Kalau dibiarkan kekecewaan itu menggerogoti kita, maka akan muncul perasaan berikutnya, itu kepahitan. Pasal 12 ayat 3 sudah bisa membaca, pasal 20 ayat 12. Juga kepahitan di sini ayat yang ke-15 dikatakan, perhatikan aku, lakukan pembalasan. Ini yang paling sulit di dalam Mazmur ketika
Pemazmur mengungkapkan untuk merasa diperlakukan tidak adil. Saya orang saleh mengikut Tuhan, kok mereka yang tidak mengikut Tuhan kok lebih diberkati daripada aku. Tapi kata-kata itu keluar, diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu saudara, emosi adalah bahasa dari jiwa kita. Bahasa dari jiwa kita. Kalau saudara tidak punya bahasa, tidak punya kata, tidak kalimat, saudara, maka jiwa saudara sakit. Karena kecenderungan memendam, menekan tadi. Saudari, kekecewaan yang tidak terkelola dengan baik, tidak membiarkan Tuhan menyentuhnya, maka timbul kepahitan. Kepahitan itu menjadi satu racun yang kita minum sendiri dan mengharapkan orang lain yang mati, tapi orang lain tidak mati-mati. Sudah pernah menghadapi seorang ibu mungkin atau bapak yang usia 70, 80 dengan usia yang dia ingin sebetulnya bertemu dengan Tuhan. Ketika pastor dia bertanya, dalam pergumulan dia bahkan, Pastor saya sudah rela, saya ingin sebetulnya udah meninggal, menghembuskan nafas yang terakhir dengan damai sejahtera. Tapi begitu sulitnya untuk dia mau mati pun dia tidak bisa. Lalu pastor itu bertanya, masih ada apa Bu? Tolong ibu cerita. Dia katakan 30 tahun yang lalu saya bernazar, saya tidak akan mengampuni orang tersebut sampai saya mati. Hati-hati apa yang sudah keluarkan dari mulut saudara, satu hal, tapi apa janji sudah terhadap diri saudara sendiri. Ketika saya dilecehkan secara verbal maupun seksual, sulit saya mengampuni orang tersebut. Kadang-kadang sedih saya kalau mengingat apa yang peristiwa 98, apa yang terjadi di Jakarta. Bagaimana dengan orang-orang yang pernah mungkin diperkosa, dilecehkan tadi. Bagaimana dengan trauma-trauma yang mereka alami. Saya menangani seorang yang pada saat itu lulus SMA dan harus segera keluar dari Indonesia karena ayahnya ingin menyelamatkan dia dari kondisi yang ada. Tetapi trauma itu dia bawa ketika dia mulai kuliah, dia mengalami suatu kesepian tersendiri, ketakutan menghadapi masa depan. Ternyata masa lalu yang dia tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Sudah ketika pahitan itu menjadi bagian dari hidup kita. Satu-satunya jalan adalah melalui pengampunan. Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 dikatakan, hendaknya segala kepahitan dan kegeraman dan fitnah dan kelakuan jahatmu engkau lepaskan, engkau serahkan, buang jauh-jauh dikatakan di situ. Kau sudah membaca ayat 31 dari Efesus 4 itu merupakan diawali dengan kepahitan, kepahitan yang menimbulkan fitnah, geram, akhirnya perilaku yang jahat. Ternyata kepahitan memiliki domino efek. Oleh sebab itu Alkitab berbicara mengenai akar kepahitan yang tidak selalu nampak di permukaan. Kalau itu tidak betul-betul diizinkan Tuhan untuk merabanya. Satu-satunya jalan melalui pengampunan. Dikatakan dalam ayat 32, hendaknya kita ramah satu terhadap yang lain dan mengampuni satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Paulus tahu benar hidupnya tidak tanpa kepahitan. Ketika dia jabatannya dipertanyakan di dalam surat 2 Korintus. Dia merasa pedih dan ngeri melihat hidupnya, bahkan kekhawatiran akan menghadapi kematian tadi. Tapi dia mengatakan, aku mengampuni engkau jika engkau bersalah kepadaku, tapi aku juga mohon kau mengampuni aku kalau aku bersalah. Supaya iblis tidak mencari kesempatan. Ingat saudara, saya menemukan seorang yang hidup dari kepahitan dan mempertahankan kepahitan. Mengampuni dikatakan melepaskan, letting go. Be gracious to others. Memberikan kepada seseorang hadiah yang dia tidak layak untuk menerimanya. Seperti engkau dan aku. Bagaimana Tuhan selalu mengampuni kita, dia setia dan adil. Tapi jika engkau tidak mengampuni sesamamu, jangan Tuhan tidak mengampuni engkau juga. Dalam doa Bapa kami selalu kita berdoa, ampunilah
orang yang bersalah kepadaku, sebagaimana engkau mengampuni aku. Sudah mengampuni berarti melepaskan seseorang dari penjara. Dan yang pertama keluar dari penjara itu bukan orang tersebut yang kita ampuni, tapi diri kita sendiri. Saudara, salah satu tulisan saya adalah mengenai pengampunan. Saya bersyukur menulis disertasi mengenai pengampunan, yang masalah psikologis maupun masalah teologis tadi. Ternyata saya bisa pakai terus menerus di dalam ruang counseling. Karena salah satunya adalah kesulitan untuk mengampuni juga di antara orang Kristen. Kualitas hidup kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman. Karena sudah hidup masih dari kepahitan tadi. Saudara, kadang-kadang gereja bersyukur kita punya 3 kebaktian. Jadi kalau ada seorang yang pernah melukai sudah di kebaktian 2, sudah masih bisa cari kebaktian 1 atau kebaktian 3. Orang yang hidup dari kepahitan bukan tidak bisa mengendalikan dirinya, tapi dikendalikan oleh orang lain, remote control perilaku orang lain. Sedapat mungkin saya jangan melihat dia lagi. Saudara, kesulitan kita untuk mengampuni juga ada masalah dalam pikiran kita. Kalau seorang melakukan perilaku yang tidak baik dan melukai saya, bukan berarti orang itu tidak baik, tapi perilakunya yang perlu kita ampuni. Pengampunan merupakan keputusan yang saudara ambil. Pengampunan adalah pilihan. Tidak memilih adalah pilihan. Allah memberikan tawaran tadi untuk melepaskan pengampunan tadi. Mungkin orang tua sudah telah melukai saudara. Mungkin saudara sebagai anak telah melukai orang tua. 2 hari yang lalu saya membimbing satu pasangan. Kemudian kami berbicara mengenai pengampunan. Saya bertanya, adakah sesuatu relasi kamu dengan orang tuamu, dengan siblings, dengan rekan saudara saat ada hal yang perlu engkau selesaikan? Saya inginkan kalian memasuki pernikahan yang kudus tadi dengan rela untuk melepaskan ikatan kepahitan yang ada di tengah keluarga. Ada pasangan yang telah secepat mungkin ingin menikah, sukacita kalau dia bisa meninggalkan rumahnya. Tapi meninggalkan dengan kepahitan. Kadang-kadang kalau saya sempat dalam pranikah counseling, mengajak kedua belah orang tua untuk hadir. Untuk kita bisa berbicara. Adakah pesan-kesan yang perlu diungkapkan kepada anak atau kepada menantu yang perlu diselesaikan di tempat ini? Bukan di gereja pada saat mereka harus meminta maaf, mengucap syukur, kadang terlalu emosional. Tapi di ruangan counseling, untuk betul-betul melepaskan, karena ketika kekecewaan itu menjadi kepahitan, itu muncul emosi yang ketiga, yaitu emosi yang mulai mengasihani diri. Pasal 15 ayat 17 ini dikatakan, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian sebab telah memenuhi aku geram tadi. Yeremia tidak boleh menikah. Bahkan pergi ke wedding pun, pergi ke pernikahan pun sepertinya tidak diizinkan. Dia merasa kesepian di dalam dirinya. Sudah ingat kalau ada 3 emosi itu merupakan yang sangat berbahaya menurut saya, yaitu kekecewaan, delusion. Kemudian bitterness, kemudian kepahitan tadi. Lalu muncul yang ketiga adalah being victim, self-pity. Menjadi korban. Saya mulai melihat diri saya menjadi korban. Korban perilaku orang lain, korban situasi, korban gereja Tuhan. Mungkin gereja, korban, jangan-jangan saya menikah dengan istri saya. Jangan-jangan saya salah menikah dengan suami saya. Saya merasa diri jadi korban. Seorang korban tidak punya pilihan seolah-olah dalam hidupannya. Bagaimana sudah mengelola? Sudah perasaan-perasaan negatif tadi. Kepahitan dan kekecewaan. Apa yang firman Tuhan katakan? Pasal 15 di sini ayat yang ke-9. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan kau. Menjadi pelayan di hadapanku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau menjadi penyambung lidah bagiku. Lidah yang sama yang mengeluarkan mungkin keluhan, kutukan,
keinginan untuk membalas. Tuhan ubahkan lidah ini untuk boleh menjadi penyambung kabar sukacita, nasihat, peringatan, tetapi juga dorongan dan semangat. Sudah katakan firman Tuhan mengatakan kembalilah, kembalilah, kembalilah. Menarik bagi saya dalam Yeremia ini pasal yang ke-8, saya ingin membacakan dengan saudara. Yeremia pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Engkau harus mengatakan kepada mereka, Yeremia pasal 8 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur, tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari-lari semua mereka berpaling. Seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung beranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Sudah bertanya di sini tentang kalau kita jatuh, 1000 kali jatuh, setiap kali kita diberi kesempatan untuk bangun kembali. Tidak berkubang di dalam dosa. Itu panggilan dari Tuhan. Saya tidak tahu mungkin berapa tahun sudah mengikut Tuhan. Tapi sudah membawa kepahitan juga memasuki tahun 2024 ini. Yang mungkin bertahun-tahun sudah belum pernah mengatakan kepada seseorang pun. Tapi sudah membawa kepahitan ini. Sudah ingat di sini ketika kita menolak sentuhan Tuhan, menolak panggilan Tuhan, hati kita mulai keras. Setelah hati kita keras, hati kita mulai liar. Hati kita mulai sudah melarikan diri dari Tuhan. Gambaran yang dipakai di sini seperti kuda yang menceburkan dirinya di tengah pertikaian pertempuran tadi. Alkitab secara positif menunjukkan kuda merupakan kekuatan. Kalau dulu itu pansernya zaman ini mungkin. Roketnya zaman ini. Tapi pada saat itu kuda yang kuat. Pada saat itu sangat berarti sekali buat kerajaan. Tapi sebaliknya gambaran yang dikatakan di sini. Seperti kuda yang menceburkan dalam pertempuran. Tidak memiliki arah hidup. Dia hanya untuk menyelamatkan dirinya. Di tengah mungkin dia terluka. Di trauma yang ada. Dia hanya lari dan lari dan lari. Saya masih teringat ketika anak-anak kami masih kecil, 2001, 2005 kami kembali, sebelumnya kami kembali ke Swiss, ada anak kami masih kecil. Saya mengajak 1 atau 2 jam masuk ke zoo, ke kebun binatang. Tapi kalau sudah mulai musim winter, mulai dingin, saya mengajak anak-anak saya untuk pergi melihat di sebuah tempat di luar kota Basel. Itu ada kumpulan bangau-bangau, ratusan bangau-bangau. Saya tidak katakan ribuan karena saya tidak menghitungnya, tapi ratusan itu pasti. Ketika mulai musim dingin, mereka bersama-sama di sana. Mereka harus take off, terbang, bisa ribuan kilometer mereka terbang. Karena insting nalurinya mengatakan kalau kami tinggal di sini, kami mati konyol karena kedinginan. Tapi instingnya mengatakan pergi. Kemungkinan dalam perjalanan tidak menjamin dia bisa selamat sampai di tempat. Tetapi mereka mengusahakan untuk berterbang dan bersama-sama terbang. Satu gambaran yang indah sekali, saudara. Tuhan ingin menenangkan hati kita. Kalau sini digambarkan kuda, ketika saya merenungkan bagian ini teringat juga dahulu tuh reklame dari Malioboro. Yang besar itu bukan puntung rokoknya, sudah, tapi kudanya. Puntungnya kecil gitu. Walaupun kebenaran di sini mengatakan, kalau kamu merokok mungkin bahaya untuk kanker ataupun kematian. Kita tidak membacakan hal itu, tapi kita melihat kudanya, kejantanan, kegagahan. Tapi di balik itu sesuatu yang tidak terkendali.
Dosa seringkali kalau sudah mulai mengeraskan hati saudara sekali, 2 kali sudah mengeraskan hati. Kemungkinan 3 kali Tuhan mulai mengeraskan hati saudara. Makanya dalam Alkitab dikatakan mengenai sklerosis kardia. Hati yang keras, hati yang membatu. Kalau sudah membaca di dalam Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 32 di situ dikatakan Tuhan mulai mengeraskan pikiran mereka. Tuhan mulai menyerahkan kepada keinginan mereka. Tuhan menyerahkan kepada pikiran-pikiran yang jahat. Oh jangan biarkan Tuhan kita untuk melakukan keinginan kita. Kita tahu apa yang menjadi keinginan kita. Seorang yang mengalami kesulitan secara finance memasuki ke tahun 2024 ini. Ketika mendapat tawaran penjol tadi. Invest sana, invest sini. Ternyata jeblok. Saya mengajak dia untuk mengkoreksi dirinya dan mengatakan kepada istri bukan ratusan jutaan bahkan. Ya, saya tidak bertanya jumlahnya berapa. Tapi dia mengatakan kepada istrinya, aku sebetulnya bermaksud baik, aku inginkan. Dia tidak pernah minta maaf kepada istrinya, tapi dia mulai menggajikan ini, menggajikan itu, menjual ini, menjual itu. Terus mengatakan, jangan memperindah tentang kesalahanmu kepada istrimu. Uji hatimu yang terdalam. Sebetulnya apa? Saya beri nama keserakahan. Orang ini bukan yang orang tidak punya, dia punya sana, punya sini, tapi merasa tidak cukup. Dan ingin secepatnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dia memiliki banyak, bahkan ada seorang yang berkata, kalau saya bisa proyek ini 1-2 tahun, maka saya bisa untuk menikmati masa pensiun saya. Maka aman, dikatakan dia aman. Keserakahan adalah penyembahan berhala. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Itu Efesus pasal 5 ayat yang ketiga yang mudah diingat. Di situ dibuat satu list tentang dosa-dosa percabulan dan lainnya. Termasuk di sini keserakahan. Uji hati kita saudara. Ada pepatah dalam bahasa Jerman mengatakan keserakahan orang kaya adalah iri hati orang miskin. Yang ingin dikatakan bukan jumlahnya berapa banyak yang kita miliki atau kesedikit yang kita miliki, tetapi sikap hati kita seperti apa. Ternyata keberdosaan kita tadi, kita tidak suka kalau orang lain lebih memiliki dari diri saya. Perasaan, iri hati. Saya dibesarkan 7 anak ke papa saya. Saya punya adik satu usianya 1 tahun lebih muda dari saya. Tapi dia jauh lebih cekatan, dia umur 5 sudah bisa baca, saya umur 7 tahun masih belum bisa baca saudara. Dia kuliah di ITB akhirnya di Parahyangan. Papa saya tidak pernah membanding-bandingkan saya. Tetapi ada iri hati dalam diri saya kalau saya melihat orang lain bisa dengan mudah dan menyelesaikan, tak gitu ada kerasaan itu. Pernah nggak sudah merasakan itu tak dalam diri saudara ketika orang lain memiliki lebih dan lebih mudahnya kok dia mendapatkan tadi. Kalau sudah membaca di dalam Mazmur seringkali orang-orang Mazmur tadi yang merasa diperlakukan tidak adil. Tak gitu ada dalam hatinya. Sudah uji hati sudah selidikilah. Kita takut melihat Allah yang maha tahu. Dan begitu tahu ketika saat seorang pun tidak mengenal kita. Tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Tetapi kemahatauan Allah adalah juga Allah yang maha pengasih. Yang dia tahu persis. Karena dia peduli terhadap kita. Bahkan dia peduli. Katakan rambut kita pun dia tahu berapa jumlahnya. Bagi kita, nobody cares. Tapi kalau kita akan mulai cares kalau rambut kita mulai berontokan. Tapi Tuhan begitu pedulinya memperhatikan kita. Kembali dan kembali datang kepada Tuhan. Hanya pertobatan yang honest, betul-betul brutally honest, terbuka dengan Tuhan apa adanya. Hanya itu yang memungkinkan sudah mendapatkan pertobatan, kemenangan di atas kuasa dosa. Tahun 98 ada satu film Horse Whisperer yang saya suka sekali.
Horse Whisperer yang dimainkan oleh oleh Redford. Dia menjadi Tom Brook, seorang horse whisperer, seorang pembisik kuda atau pawang kuda. Diceritakan satu keluarga, McLean, istrinya bernama Anne, seorang kolumnis dari New York, memiliki seorang putri Grace usia 14 tahun dan dia memiliki kuda yang bernama Pilgrim. Dia suka berpacu dengan kudanya. Pada saat di musim winter, dia berjalan naik sebuah bukit, akhirnya kuda itu terpeleset dan di depan langsung ke jalan yang besar yang sudah satu jalan raya di mana dia tertabrak oleh trailer. Kuda ini sakit parah, luka parah dan Grace sendiri pun mulai pincang karena patah kakinya. Apa yang terjadi pada kuda ini, Saudara? Ketika kuda ini terluka, kuda ini berlari dengan segala pun sakitnya, dia lari. Berusaha untuk ditangkap. Tangkap aslinya masuk ke satu tempat kandangnya. Sedang mamanya di sini, Anne, kolumnis tadi. Dia masa kebingungan melihat apa yang terjadi dengan kuda ini, lalu dia melihat Grace yang mulai depresif. Tidak mau sekolah, mengurung hidupnya. Mamanya melihat ada relasi hubungan antara kuda ini dengan Grace itu sendiri. Lalu dia berusaha mencari dokter yang bisa menolong ini. Tapi dokter katakan tidak bisa, lebih baik dioitanasi, suntik mati. Karena saya tidak bisa menyelamatkannya. Anne artinya akhirnya mamanya menemukan seorang pawang kuda, horse whisperer Tom Brook ini. Dan dia berada di Montana, sedangkan McLean keluarga ini tinggal di New York. Sudah bisa bayangkan New York dan Montana kurang lebih 3.300 kilometer. Hanya kuda ini dipaksa dengan masuk dan dibawa ke Montana. Dibawa ke Montana, ketika dilepaskan kuda ini berlari begitu lepas. Skenario yang saya sukai kembali melihat kuda ini begitu jauh, menjauh dari si pawang kuda ini. Tapi apa yang terjadi? Pawang kuda ini menunggu hari demi hari. Lalu skenario itu ditunjukkan betapa mendekat kuda itu kembali. Yang akhirnya kuda ini bisa dilasso kembali, berkeliling, dimandikan. Grace juga mulai pulih berangsur-angsur sehingga dia kembali bisa mengendalikan kuda ini kembali. Ketika orang mulai terluka dan pahit, dia akan menjauh dari orang. Cut sana, cut sini, potong relasi ini, relasi situ. Akhirnya dia merasa sendiri, orang tidak bisa mendekatinya. Kalau orang mulai mendekatinya, dia akan melukainya dengan kata-katanya, dengan perilakunya. Tipikal seperti kuda ini sendiri. Yang terluka tadi. Tapi pembisik kuda ini bukanlah magical, bukanlah dia karena tahu magic. Tetapi dia memiliki skill, dia tahu bagaimana kuda itu pendekatannya seperti apa. Kesabaran yang dibutuhkan, pola berkomunikasi yang seperti apa. Maka saya suatu hal yang indah. Kalau katakan dalam Hosea pasal yang kedua ayat 13. Aku membujuk umatku membawa ke padang gurun untuk menenangkan hatinya. Kata membujuk ini seperti seorang yang flirting, yang sedang kencan. Lihat dengan matanya, main dengan matanya untuk menunjukkan, aku mencintai engkau, aku ingin mengejar engkau, aku ingin memiliki engkau. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Allah Sang Pencipta, Dia turun begitu mendekati emosi, perasaan kita, kerinduan Dia untuk begitu dekat. Tadi dikatakan, aku percaya, aku milikmu. Berapa jauh itu kebenaran itu ada dalam hidup saudara. Dikatakan membujuk dan menenangkan hatimu. Apa yang membuat saudara tenang saat ini saudara? Kalau itu apa yang kau punya, kalau itu kedudukanmu, kalau itu apa yang orang lain katakan dalam hidupmu, kalau yang itu menentukan apakah engkau penampilanmu baik atau tidak baik, cantik atau ganteng atau tidak. Kalau itu semua faktor-faktor yang menentukan engkau aman, nyaman dengan dirimu, semuanya akan berlalu, fluktuatif. Sekarang sudah punya, besok tidak punya.
Penampilan saya sekarang ganteng, mungkin besok tidak. Saya sehat sekarang, mungkin besok saya sakit. C.S. Lewis pernah mengatakan, kalau semua yang ada di bumi ini tidak dapat memuaskan kita, kita yang pasti tidak diciptakan untuk bumi ini. Harus ada yang jauh lebih besar, harus ada jauh yang lebih supranatural dibandingkan sesuatu yang natural ini. So, di mana hati saudara saat ini? Mungkin kau kecewa, mungkin kau pahit. Mungkin kau merasa menjadi korban dari perilakumu, perilaku orang lain terhadap saudara. Ketika kau dibesarkan di lingkungan di mana kau berada. Atau keputusan-keputusan saudara yang salah yang saudara ambil. Tuhan mengatakan kembali. Kembali dan datang. Akui pengakuan tadi. Gereja Protestan tidak memiliki ruangan absolusi itu pengakuan dosa. Gereja Katolik punya. Sudah pernah masuk ke tempat pengakuan dosa? Tidak enak, tidak nyaman. Ketika sudah mengungkapkan, katakan. Nah, ada orang sana pastor yang mendengarkan semuanya tadi. Sudah izinkan sudah untuk boleh mengakui dengan terbuka. Kadang-kadang perlu di hadapan seseorang yang membuat sudah untuk rendah hati. Yang bisa sudah percaya. Dulu pernah mengusulkan di saat itu seharusnya bukan dibangun seperti itu saja. Tapi ada tempat tembok pengakuan. Atau tembok ratapan. Sudah melihat di Israel orang mengakui dengan begini. Tidak ada seorang yang tahu. Tulis suatu masukan mungkin. Di sebelah sana dosennya ambil. Enggak. Artinya di mana ada tempat be yourself and open before the Lord. Maafkan gereja kita banyak terlalu hidup dalam kemunafikan, saudara. Kita menampilkan yang bukan diri kita sendiri dan lelah itu. Capek sudah mengikut Tuhan seperti itu. Mungkin karena sudah takut. Orang tidak akan menerima saya kalau dia tahu bahwa saya itu sebetulnya modalnya seperti ini. Sudah barang tentu tidak pada setiap orang sudah bisa terbuka. Dan cara seperti apa terbuka bukan berarti menelanjangi diri. Tapi ada tempat di mana saudara boleh menjadi diri saudara sendiri dan otentik seperti saudara ada. Dan itu tidak tanpa pengakuan. Tidak tanpa sudah terbuka dengan mengungkapkan perasaan saudara. Mendampingi saat pasangan suami istri yang tidak tahu apa itu emotional intimacy. Menikah 20 tahun sekian, dia gak ngerti apa itu emotional intimacy. Yang tahunya sexual atau physical intimacy mungkin. Tapi pria tidak sedikit dengan kedekatan secara fisik merasakan kedekatan dengan istrinya. Tapi yang diinginkan oleh istri emotional intimacy. Menarik sekali dari 5 kebutuhan pria dan wanita dari 720 pasangan Kristiani yang diberikan interview cukup, maksudnya sampelnya cukup banyak. Dari 5 kebutuhan, hanya 2 kebutuhan yang pertama, dua-duanya kebutuh pria maupun wanita diterima tanpa syarat. Tapi yang kedua, suami menginginkan sexual intimacy. Istri menginginkan emotional talk, emotional intimacy, kedekatan secara emosional. Berapa jauh sudah sebagai pasangan bisa dekat satu dengan yang lain? Kita pria pada umumnya diizinkan kita untuk marah, tapi di balik kemarahan itu banyak emosi-emosi yang negatif. Kalau tidak kita frustrasi, merasa tidak dihormati seringkali bagi pria, atau merasa khawatir, takut. Tapi yang muncul ke permukaan adalah kemarahan. Anger is not primarily emotion. Marah bukan emosi yang pertama. Di balik kemarahan banyak emosi-emosi negatif tadi yang tidak terungkapkan. Belajar mengungkapkan, aku marah karena aku merasa tidak dihargai oleh kamu. Aku marah karena aku khawatir menghadapi masa depan ini. Saya yakin dengan sudah lebih jujur dengan perasaan itu kepada istri, kepada anak saudara juga. Saudara akan lebih genuine, orang akan bisa lebih dekat dengan saudara. Karena tidak melihat di permukaan, tapi mulai melihat hati saudara.
Mungkin hati yang frustrasi, mungkin hati yang merasa tidak dihormati, mungkin hati yang khawatir. Orang akan lebih bisa mudah berempati dengan saudara. Saya tidak ingin hanya memberikan masukan-masukan psikologis ini mungkin. Tapi kerinduan Tuhan, saudara kembali dan datang kepadanya. Karena Tuhan selalu rindu untuk bersama dengan saudara dan saya. Dengarkan bujukan Tuhan. Dengarkan cara Tuhan berbicara. Saya yakin Tuhan tidak menginginkan sudah melewati kesulitan dan tantangan penderitaan. Baru saudara sadar bahwa saudara perlu Tuhan. Yang itu sering saya juga amati. Orang tidak siap untuk berubah sebelum penderitaannya itu melampaui dari nyalinya, dari kemampuan dia untuk menghadapi hidup tadi. Tetapi kalau ketika dia mulai bankruptcy, dalam pengertian aku utang sana utang sini, istriku gak tahu. Istri mau meninggalkan aku, anak sulit untuk dididik, tidak lagi bisa mendengar. Semua kumulatif sudah penderitaan tadi mungkin belum siap. Kesadaran belum merupakan langkah pertama. Kedua, sudah mulai tahu bagaimana caranya menghadapi hal tersebut. Sudah Tuhan inginkan saudara kembali. Mendengarkan bujukan Tuhan. Juga pertanyaan-pertanyaan ini. Berapa jauh saudara bisa mengelola perasaan tadi? Kalau sudah sulit, mungkin sudah membutuhkan orang lain untuk menolong saudara. Untuk saudara bisa bercerita. Kadang-kadang perasaan yang sudah alami di sini ada story-nya di balik itu. Dan ketika mulai kita bisa memilah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, yang seringkali kacau di dalam pikiran kita, mungkin mulai menatanya. Dan saya yakin pekerjaan Roh Kudus dapat menolong kita untuk kita bisa mengelola emosi kita, terutama emosi-emosi yang negatif tadi. Apakah sudah melibatkan Tuhan dalam segala yang saudara alami? Pikirkan dan rasakan. Adakah bagian dalam hidup saudara yang Tuhan harus pulihkan? Saya rindu menyanyikan pujian yang dapat mengubah hati kita. Untuk berdoa, change my heart, oh God. Ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, atau ubah hatiku seperti dirimu, seperti Tuhan. Dalam bahasa Indonesia banyak sekali memakai kata hati. Tawar hati, sakit hati, jatuh hati, sampai hati-hati. Artinya hati tempat emosi kita, tempat fantasi kita, tempat pikiran kita, tempat kebodohan kita. Tuhan inginkan hati kita Tuhan murnikan. Motivasi pelayanan kita. Sudah ingat menurut penelitian tidak ada waktu tempat sudah selama saudara masih hidup Tuhan beri kesempatan untuk bisa belajar. Being teachable. Kita masih bisa berubah. Jadikan doa kita pada pagi hari ini. Tuhan ubah hatiku mulai dari diriku. Mungkin setiap sifat, setiap hari Tuhan ubahku. Jangan kita marah ubah dia Tuhan baru aku siap berubah. No, mulai dari diri saudara. Ubah hatiku. Mari kita datang kepada Tuhan. Nyanyikan yang menjadi pujian. Lagu yang sederhana ini. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Janji Tuhan saudara dari Yeremia ini mengatakan Dia ingin menyelamatkan engkau, Dia ingin membela engkau. Terima bujukan Tuhan, peringatan Tuhan pagi ini. Amin. Seputih salju.
seperti dirimu. Kita mengambil waktu sejenak untuk datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Apa yang mengikat engkau datang di rumah Tuhan di awal tahun 2024 ini? Apa yang kau bisa lepaskan di rumah Tuhan pagi ini? Penyesalanmu, perasaan malu, perasaan bersalah, kekecewaan, kepahitan yang ada dalam dirimu. Atau kau melihat dirimu menjadi korban orang lain, lingkungan. Juga apapun yang akan terjadi di depan kita, di bulan, di tahun mendatang. Janji Tuhan mengatakan di sini, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyelamatkan engkau dan melepaskan engkau. Janji Tuhan yang kita ingin pegang. Dia berkomitmen kembali dengan saudara untuk tetap dan tidak pernah akan meninggalkan kau. Mari kita berdiri dan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Untuk mohon Tuhan sendiri yang mengubah hati kita. Ubah hatiku. Tuhan, kau mengenal kami. Kau mengenal keluarga kami. Tuhan, kami rindu boleh serupa dengan Engkau. Perbaharui hati kami ya Tuhan. Motivasi kami, pikiran hati kami. Seperti Tuhan, dirimu. Bapa, ini yang merupakan doa kami. Engkau melihat anak-anakmu yang berdiri di rumahmu pagi ini. Engkau berjalan satu barisan ke barisan lain untuk menatap, meraba hati kami. Kami tidak ingin dibelenggu oleh iri hati kami, kepahitan kami, kekecewaan kami. Tuhan, lepaskan kami sebagai janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami. Sehingga kami tidak harus takut apapun yang kami hadapi dan apapun yang orang lain katakan tentang diri kami. Tapi lebih menentukan apa yang Kau katakan kepada kami dan siapa kami di hadapan Engkau. Kau yang begitu menghargai dan mengasihi kami. Mungkin ada saudara-saudara kami ya Tuhan yang di tengah keluarganya saat ini mengalami kebuntuan dalam hidupnya, pertengkaran yang terjadi. Tuhan, raba hatinya. Teguhkan untuk boleh memandang Engkau kembali ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesakitan, mungkin bertahun-tahun dengan sakit penyakit ini. Luka yang dalam. Kami mulai bertanya mengapa dan berapa lama. Tuhan, kami ingin memegang janji-Mu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kesakitan, kekecewaan, kepahitan ini. Karena Engkau begitu peduli. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir di rumah-Mu ya Tuhan. Juga di hari, di minggu yang mendatang mungkin ada hal-hal yang mereka harus belajar menerima, hal-hal yang tidak dapat mereka ubah. Tapi keberanian untuk mengubah, untuk melangkah, mengambil keputusan untuk berubah. Berikan hikmat kepada mereka untuk membedakan kedua hal tersebut. Tuntun setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka tidak perlu khawatir karena Engkau adalah pahlawan yang gagah yang melindungi kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu kami mungkin yang jauh dari kami. Kau mengetahui tantangan kehidupan yang mereka harus hadapi ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang sanggup merangkul mereka. Mungkin yang sudah jauh dari Engkau. Untuk boleh mereka kembali dan kembali kepadamu ya Tuhan.
Dengar permintaan doa kami ini ya Tuhan. Dengar permintaan doa kami ini. Kuatkan dan teguhkan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga orang yang keluar masuk dari bangunan ini merasakan bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau berbicara kepada kami. Engkau menuntun kami. Dan kami tidak sendirian. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Ubah hatiku seputih salju,